antara mantan dan gebetan. Kalau disuruh milih, enakan pilih kembali sama mantan atau pilih jalan sama gebetan? Semua tergantung keadaan. Pagi ini setelah check out, In dan X kembali ke kos. Dan di jalan sendiri, X senang sekali karena In tak marah pada X karena kelakuannya yang menyebalkan sebelumnya. Meski In tak marah, namun ekspresinya kembali datar. Tak apa, setidaknya pagi ini X aman dari siraman gayung love-nya. In yang meski diam, namun mengintip X lewat spion yang senyum-senyum gak jelas. Dan In yang penasaran itu seketika tangan In mengeplak helm X. Ngapain cengengesan? Lagi seneng, karena sarapan di hotel kali ini begitu spesial. Menunya, bibir rica-rica, pedes, manis, gurih. Nyesel gue jalan sama lo. Jangan nyesel, jangan kapok, jangan kecewa, dan jangan nolak gue lagi kalau gue ngajak jalan lagi. Suka-suka gue mau nolak kek, kagak kek. Emang lo siapa gue? Gebetan? Hah? Iya, mulai sekarang lo gebetan gue, calon cowok gue. Dan tinggal beberapa step lagi, gue yakin lo bakal jatuh cinta sama gue. Jangan pikir lo semalam berhasil ngajak gue check-in, terus lo makin berani ya. In, check-in juga gak ngapa-ngapain, cuma makan doang. Makan bibir maksud lo. Iya, lupa. Sekarang aja, udah sarapan bibir. Besok-besok sarapan apaan? Iya, maaf. Nih, gue minta maaf. Tapi gue gak janji, gak ngulangin lagi. Eits, jangan asal ngeplak dulu. Maksud gue gak janji ngulangin, tapi ngulanginnya pas udah jadian ya. Ya, In pun tak menjawab dan hanya mengeplak helm X sampai 3 kali. Namun X pasrah asal In lega. Dan tak lama kemudian keduanya pun sampai di kos. Dan begitu motor X sampai, keduanya bertemu On dan Off yang mau berangkat. Weh, habis dari mana lo pada? Gue jadi curiga. Tanya On. Apaan sih? Orang cuma makan, ucap In. Makan apaan? Dari berangkat malam pulang pagi, ucap Off yang membuat In kesal. Gak usah nyolot tuh muka. Tuh, ada yang nunggu dari tadi. Dek. Out. Seketika In menghampiri Out yang membuat X memperhatikan keduanya. Dan On yang melihat X itu mengelus pundaknya. Sabar bro, jangan pantang menyerah. Rebut aja. Gue gak mau ngerebut. Gue bukan pengecut. Gue juga bukan pecundang yang main curang. Gue akan bersaing secara sehat sampai membuat dia terpikat. Gue akan main cantik sampai ngebuat In tak berkutik. Wih, seketika On dan Off tepuk tangan yang membuat X semangat. X, lo makan apaan semalam sampai pulang pagi? B apa? Bakso? Batagor? B apaan? Babi? Tanya Off kepo. Yang jelas, pedes, manis, gurih, ucap X seketika meninggalkan keduanya bengong. Dan begitu langkah kaki X mendekati kamarnya dan kamar In, X mendengar perdebatan dari dalam kamar In. Seketika X masuk membuka pintu kamarnya, menutupnya, lalu menguping dari dalam kamarnya. Suasana tegang. Ya kenapa lo harus bohong sama gue? Gue gak masalah. Lo mau check in kek, check out kek, check out dan sekalian gue gak apa-apa. Sekalipun lo jadian sama dia, why not? Toh juga kita gak ada apa-apa kan? Bukan itu, Ot. Iya, sorry, gue salah. Oke, gue akuin semalam gue bohong, bilang gue lembur. Semata-mata gue gak mau ngecewain lo. Gue gak akan kecewa, asal lo jujur. Dan sekarang, lo jujur sama gue. Lo suka sama dia. Ya, X pun yang penasaran menunggu jawaban In itu siap-siap pasang telinga. Namun setelah lama menunggu, tak terdengar suara apapun dari dalam kamar In. Senyap, penonton kecewa. Lalu, tak lama kemudian, X mendengar pintu kamar kos In terbuka. X mengintip dari tirai kelambu dan melihat In dan cowok bernama Out alias mantannya itu kini keluar. In terlihat sedang memakai sepatunya, dan begitu In selesai memakai sepatunya,
Sialan, keduanya pun kembali romantis. Out yang berbodi kekar itu berjalan merangkul In, sangat tidak serasi, menurut X. Jika melihat keromantisan mereka, X jadi kembali ragu. Itu karena jika memang In mengaku Out hanya sekedar mantan, kenapa dia merasa tak enak dan harus berbohong soal semalam? Kenapa harus berpura-pura jika memang tak ada hati yang harus dijaga? Atau jangan-jangan In masih mencintai mantannya? Ya, kenapa X bodoh? Mana ada yang masih berteman dan berhubungan baik dengan mantan? Sedangkan X saja sudah lupa dengan mantannya. Ya, X pun menepuk jidatnya. Pantas saja In tak mudah ia dapatkan. Sekalipun ratusan kali siraman gayung membasahi tubuhnya, tetap saja tak mampu membasahi dan menyejukkan hati X yang kering retak karena patah hati. Dan ketika X sedang bimbang, HP-nya berbunyi. In tiba-tiba mengirimkan pesan padanya. Ngapain lo ngintip-ngintip? Kepo. Ingat, lo harus tanggung jawab sama kelakuan lo tadi. Jangankan cium bibir lo, andai lo bisa bunting, gue buntingin dah. Dan pasti gue bakal tanggung jawab. Kirimin gue nasi kotak pas gue makan siang ya. Gak pakai telat, awas aja lo telat. Siap, kirim. Love you. Di tukang burjo, pagi ini Bos Up dan Daun sedang berduaan sarapan burjo. Dan ketika keduanya sarapan, Daun melihat Bos Up cengengesan dan mentertawakannya. Kenapa bos? Seketika Daun terkejut saat Bos Up mengambil sapu tangan dari sakunya, lalu mengelap mulut Daun yang basah karena kuah burjo. Daun salting dan rasanya jadi pengen salto. Sekali-kali, biar mas yang gantiin ngelap. In libur dulu. Oh bos, In itu gak niat ngelap. Ngelapnya juga gak sweet kayak bos. Ngelapnya kasar, kayak ngelap meja. Bukannya pakai tisu atau pakai sarung tangan. Pakai serbet lagi. Jangan disamain sama bos. Tumben si In gak makan bubur sama kamu. Iya ya, mungkin dia sarapan mie instan di kosnya. Penghinaan. In, seketika Daun terkejut, tiba-tiba In sudah ada di belakang keduanya. Sembarangan aja lo, ngatain gue mie instan. Bolak-balik makan mie instan juga, gue gak bakalan mencret kayak lo. In, gak sopan. Ada orang makan, ada bos ini loh. Gak apa-apa, udah habis juga kok. Bos Up hanya tertawa. Habisnya ngatain, enak aja. Nih, gue mau pamer. Kalau pagi ini, gue breakfast di hotel. Bangun, udah datang kesiangan, masih ngigau. Siapa yang ngigau? Gue gak ngigau. Gak ngimpi, gak halu. Nih, lihat status gue. Dan begitu Daun melihatnya, wih, ini beneran In. Ah, ini pasti foto editan. Kamu kan tukang edit. Kalau gak percaya, tanyain aja sama ahlinya. Sama si bos tuh, fotografer profesional plus editor. Jangankan tukang edit, orang awam juga bisa bedain itu asli apa editan. Mana? Coba lihat. Bos, lihat bos. Dan begitu Bos Up melihatnya, yap, benar, asli. Ucap Bos Up singkat dan tak kepo sama sekali. Berbeda dengan Daun yang sempat naksir In itu penasaran. Kamu ngapain ke hotel In? Sama siapa? Kamu open BO ya? Emang semua orang yang nginep di hotel open BO? Ya terus lo ngapain? Liburan lah, staycation, ucap In mengejek yang membuat Bos Up semakin tertawa melihat perdebatan keduanya. Lah, kamu kan belum waktunya libur, ngapain staycation? Ya suka-suka gue, uang-uang gue, kenapa lo yang ribet? Bos, traktir gue sekalian. Ya udah, sekalian pesen. Mas, burjo 1. Nah, kalau emang kamu udah breakfast di hotel, kenapa kamu masih makan burjo? Ya habisnya nanggepin lo, ngoceh mulu, jadi lapar lagi kan? Alasan, bilang aja, makanan hotel kurang bikin kenyang. Apaan? Cuma roti-roti doang, gaya-gayaan. Mending beli nasi uduk Mpok Yuyun kenyang. Bawel lo. Sudah, jangan pada berantem. Buruan sarapannya. Ya bos. Di kantor Pus. Di kantor Pus, siang ini waktunya makan siang. Entah kenapa Pus dari pagi kepikiran Mas Pul. Entah kenapa
Pus jadi tak enak karena ucapannya tadi pagi. Takut menyinggung hati Mas Pul yang lembut itu. Dan saat dia hendak makan siang, ada pesan baru saja masuk. Dua om gadunnya mengajak Pus makan siang. Lalu tak lama kemudian, disusul Tante Foni yang juga hendak mengajaknya. Dan terakhir, pesan yang membuat Pus tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Mas Pul? Ya, Mas Pul tiba-tiba mengirimkan foto jika dia saat ini ada di belakang gedung kantornya. Tepatnya di lapak penjual bakmi nyemek. Pus, Mas ada di belakang kantormu nih. Kamu di dalam apalagi keluar ya? Makan siang yuk. Pus seketika keluar ruangannya, lalu naik melewati tangga dan mengintip Mas Pul dari rooftop gedung kantornya. Dan begitu melihat dan menemukan Mas Pul yang kini sedang duduk di pembatas jalan sembari mengecek HP-nya dan sepertinya sedang menunggu jawaban dari Pus. Pus yang tak tega menunggu Mas Pul terlalu lama itu kini membalas satu persatu pesan om-om dan tante yang mengajaknya makan siang. Ya, Pus kali ini berani menolak semuanya hanya demi Mas Pul, namun dengan tetap penolakan secara halus dan dengan alasan yang cukup logis. Dan untung saja semuanya memaklumi. Dan setelah Pus menolak ketiganya, Pus seketika menelpon Mas Pul dan Mas Pul terlihat senang lalu seketika mengangkatnya. Pus, kamu di mana? Ini lagi lihat Mas. Hah? Di mana? Ucap Mas Pul celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, lalu memperhatikan gedung, namun tak menemukan Pus. Coba lihat ke atas gedung Mas. Sebelah kiri, pojok. Seketika Mas Pul tersenyum. Pus, di situ ternyata. Kamu sibuk gak? Udah makan siang belum? Belum Mas, baru mau makan siang. Sini turun, Mas traktir makan bakmi nyemek. Mumpung Mas lewat sini. Ya udah, Pus turun. Ya, Mas Pul pun setia menunggu Pus turun dan tak lama kemudian Pus pun menghampiri Mas Pul yang sudah standby. Ngapain Mas? Tumben. Iya Pus, tadi Mas maunya nyari pakan burung. Kok toko langganan Mas tutup? Jadi Mas lewat sini dan nemu tuh di samping. Terus Mas baru nyadar kalau Mas ada di belakang kantor kamu. Ya udah, Mas coba nanya sama kamu. Iseng-iseng berhadiah. Ternyata dapet hadiahnya. Kamu ada. Sering-sering aja Mas lewat sini. Kalau perlu, tiap hari. Ya nggak bisa Pus, kejauhan. Ini aja terpaksa nyampe sini. 2 langganan Mas, pakan burung, tutup semua. Lagian kasihan warung Mas. Ini aja Mas tutup sebentar. Soalnya nggak ada yang Mas titipin. Jadi Mas tutup. Ya udah, kita makan. Biar cepet Mas buka warungnya. Ya Pus. Mas, bakmi nyemeknya 2 ya. Pus, oke. Tumben kelihatan. Siapa Pus? Mas gue, ucap Pus sembari menarik kerupuk yang menggantung di gerobak bakmi. Lalu Pus duduk bersama Mas Pul. Kerupuk Mas, makasih. Kamu kenal? Gimana gak kenal? Kan Pus kerja di sini. Otomatis seluruh pedagang yang ada di sekitar kantor pasti hafal. Hanya saja belakangan ini jarang makan di sekitar kantor. Sejak kamu punya kerjaan sampingan maksudmu? Iya Mas. Permisi, minumnya apa? Mas Pul mau minum apa? Panas-panas gini, es teh manis saja. Es teh manis 2 Mas. Oke. Mas, maafin gue pagi tadi ya Mas. Mas, gak marah kan sama Pus? Marah kenapa Pus? Mas gak ada marah sedikit pun. Mas justru seneng dengar kamu sayang sama Mas. Hanya saja kamu masih bingung sama gimana kedepannya hubungan kita. Serba salah emang. Jalani aja sampai bener-bener kamu siap. Mas gak apa-apa kok. Mas gini aja udah seneng. Makasih ya Mas. Oh ya Mas, katanya Mas mau ngomong sesuatu yang penting sama Pus. Menyangkut Pus. Ngomong aja sekarang Mas. Jangan nunggu jalan nanti. Sekarang aja. Pus, penasaran. Anu Pus, Mas, permisi, bakmi nyemek 2, es teh manis 2. Makasih, ucap Mas Pul. Sama-sama. Nih Mas, kecapnya. Mas kan pemuja kecap, makan apa aja selalu ada kecap. Kamu masih ingat aja ya, meski jarang ketemu. Apapun yang menyangkut Mas
dan apapun yang berurusan sama emas. Gue inget ketika Mas Pul tersenyum saat Pus menggodanya. Senyum Mas Pul itu benar-benar bikin candu dan bikin kangen. Pus, Mas sayang sama kamu. Gue tahu. Karena Mas sayang sama kamu, Mas mau ngasih tahu sesuatu. Katakan Mas. Tapi kamu jangan marah ya. Jangan tersinggung. Katakan Mas. Apa itu? Pus, semalam pas on off nongkrong di warung, mereka ngasih tahu kalau mereka punya teman yang punya profesi sama seperti kamu. Dan kenapa? HIV, AIDS, dan kawan-kawannya. Iya Pus, Mas gak mau Mas nyuruh gue stop kan? Langsung aja to the point. Kamu jangan marah sama Mas ya. Mas cuma mau ngingetin, bukan nyuruh kamu stop. Kamu mau stop atau terus, Mas gak ada hak buat nyuruh dan ngelarang kamu. Kamu yang berhak atas dirimu sendiri. Kamu yang berhak atas tubuhmu sendiri. Mas cuma hanya sekedar mengingatkan, kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, harusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Pus merunduk diam, tak merespon ucapan Mas Pul dan sibuk mengunyah bakmi nyemeknya, sembari mengunyah kerupuknya dengan gigitan yang kencang, seolah menunjukkan penolakan atas kritik saran dan masukan Mas Pul. Mas Pul sendiri yang melihat ekspresi Pus itu kini lebih memilih diam dan pasrah, hingga kemudian seketika Mas Pul terkejut ketika Pus kini menggenggam tangannya tanpa malu, lalu tersenyum padanya. Mas, tenang aja, gue akan cek kesehatan gue. Tapi yang udah menjaga segitunya aja masih bisa kena. Iya, gue tahu. Doain gue ya Mas. Doain gue sehat terus. Dan doain gue bisa lepas dari semua ini. Dan doain gue bisa tobat. Tapi kalau gue tobat, kita gak bisa bersama. Gak apa-apa Pus, Mas lebih rela kamu tobat daripada kamu jadi kucing. Mas lebih rela kamu punya cewek daripada kamu gak jelas. Mas lebih senang kamu kembali seperti dulu, jadi anak yang baik. Mas bisa kok mencintaimu dalam diam. Mas gak butuh pacaran. Mas suka sama kamu, tapi Mas takut dosa. Kedengarannya emang sih munafik, tapi kenyataannya ya inilah Mas. Mas, gue gak janji ya, tapi gue akan usahain. Karena gak semudah itu lepas dari semua ini. Masuknya gampang, melepasinya yang susah dan butuh waktu. Seberapa lama waktu itu Mas akan setia menunggu Pus yang dulu. Makasih Mas. Sama-sama. Mas sayang sama kamu Pus. Mas gak bosen bilang sayang mulu sama Pus. Mas Pul menggeleng. Mas, hari Minggu gue jemput ya. Beneran? Iya. Di studio sendiri di ruangan Bos Up sedang ada tamu, dan di lantai 1 sendiri In sedang sibuk memotret anak SMA. Daun sendiri melipat kain yang sudah digunakan sebagai background foto, dan saat keduanya sedang sibuk, Putri, salah satu karyawan, menghampiri Daun. Kak Daun, ya, di luar ada delivery order katanya dari Mr. X. Kak Daun aja yang terima, kan bos lagi ada tamu. Oke. Ya, In tak mengetahui jika pesanannya tadi pagi pada X kini datang. Dan kebetulan perutnya keroncongan, namun ia harus menyelesaikan pemotretan yang tinggal 1 sesi lagi. Hingga kemudian Daun berlari menghampirinya. In, makan siang kali ini disponsori Mr. X. Udah datang? Ucap In senang. Udah, baru aja. Kamu pacaran ya sama Mr. X? Hah? Ngaku aja. Jangan-jangan yang tadi pagi breakfast itu kamu sama Mr. X. Jangan-jangan In, kamu gak open BO sama dia kan? Ya salam. Lo gila ya? Gak ada. Gue gak pacaran sama dia. Lihat mukanya aja gue empet. Kalau enggak, kenapa so sweet banget? Nasi kotak lo beda sendiri dari yang lain. Spesial gitu. Ada kembang 7 rupa, ada es kopi, belum snack-snack yang lain. Udah kayak anak TK yang dibawain bekal sama emaknya tahu. Wajar, gue kan mirip anak TK, imut-imut. Gak tahu ah. Lebih ke pura-pura gak tahu gak sih?
jangan godain gue. Dah, jangan ganggu gue loh. Gue lagi dikit nih. Sono makan duluan. Ya udah. Di ruangan bos up, ya setelah tamu bos up pergi, bos up hendak mengajak Daun makan siang. Namun baru saja hendak menelpon Daun, orangnya udah mengetuk pintu ruangan bos up. Bos, ngapain nelpon? Baru aja mau tajak makan siang. Kamu belum makan kan? In pasti udah duluan. In, malah masih ada pemotretan di bawah. Iya. Ya udah, Mas mau pesenin makanan untuk kalian. Tapi apa yang kamu bawa? Tanya Mas Up saat Daun membawa kantong kresek. Ini bos, kiriman dari Mr. X. Weh, pasti ada udang di balik rempeyek. Ada bos, ternyata apa yang bos bilang benar. Buktinya nasi kotak In beda sendiri. Mas paham. Ini bos, aku siapin ya. Makasih. Bos mau kopi? Aku buatin ya. Nggak perlu, tadi udah ngopi. Mas minta tolong suapin Mas aja, bisa? Biar Mas bisa sambil bikin schedule. Bisa bos. Bos Up membuka mulut. Bentar bos. Dan begitu Daun baru aja menyuapi bos Up, tok tok tok, set, buset, romantis bener. Ucap Daun panik saat In dengan membawa nasi kotak dan es kopinya masuk dan menghampiri keduanya dan kini makan bertiga. Jika Daun terlihat panik, Mas Up santai. Kalian kok makin lama makin mencurigakan? Makin mesra aja. Mesra apa? Orang aku diminta si bos buat nyuapin karena si bos lagi bikin schedule. Sesibuk-sibuknya, emang gak bisa makan dulu bos? Udah kayak orang stroke aja, gak bisa makan sendiri. Bukan gak bisa, tapi nanggung. Alasan, gue tetap curiga. Yang harusnya dicurigai itu kamu sama Mr. X. Ketika In berhenti mengunyah saat mendengar balasan dari bos Up, apalagi ditambah ekspresi Daun yang mengejek melet-melet. Emang enak. Udah, gak usah dibahas urusan Mr. X. Oh, tidak bisa, wajib dibahas. Karena minggu depan schedule kita padat. Kalau kamu dan Mr. X masih belum koordinasi, nentuin di mana lokasi, tema dan lain-lain, kita akan keteteran mempersiapkan semuanya. Karena ada beberapa model yang akan menggunakan jasa foto kita. Udah koordinasi, lokasi, tema, dan gak ribet kok. Gue bantu handle. Dan urusan wardrobe, dia udah nyiapin sendiri. Ya paling Daun cuma nyiapin sedikit perintilan-perintilan. Yang lainnya, yang menunjang saja. Salah satunya make up. Beres. Emang temanya apa? Semalam, dia bilang pengen cosplay jadi cowok kolosal. Kayak Arya Kamandanu gitu. Angling Dharma gitu. Oh, jadi benar. Semalam kamu staycation sama Mr. X. Maksud lo? Ya, tadi kamu bilang semalam dia pengen cosplay jadi cowok kolosal. Semalam, itu maksudnya dia ngasih taunya lewat chat. Ucapin panik. Pola bicara yang amburadul, pandangan mata kesana kemari, bibir bergetar, adalah gestur ciri-ciri pembohong. Bos ngatain gue? Enggak, ini loh, lihat kata-kata di laptop. Oh, kalau nggak percaya, ucap bos Up memutar laptop dan menunjukkannya pada In. Katanya bikin schedule. Iklan kok pas banget nyindirnya. Emang kesindir? Bos. Daun tertawa puas. Ketawa lagi. Seneng dibelain. Seneng. Jadi anak emas ya lo. Sekarang mentang-mentang mencret kemarin. Kiri bilang In. Apa perlu? Aku suapin sekalian. Gak perlu. Gue gak cacat. Gue masih punya tangan. Percuma punya tangan kalau gak punya cowok. Tangannya tiap hari dipakai ngocok. Ucap bos Up nyeletuk lagi. Aku gak denger. Ucap Daun tutup telinga. Gak asik. 2-1. Beraninya keroyokan kalian. Emang ya orang introvert kayak gue lebih asik menyendiri. Ya bos, dia ngambek. Gak apa-apa. Ntar Mas suruh Mr. X yang rayu dia. In seketika tersenyum di belakang keduanya hingga kemudian pintu ruangan pun tertutup. Sorry bos, ucap Daun sampai lupa menyuapi bosnya. Lalu Daun sembari menyuapi, senyum-senyum sendiri. Ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri, sorot mata selalu pada orang yang tertuju, dan ucap bos Up kini menatap Daun. Dan apa bos?
Daun mulai panik hingga kemudian iklan. Di hotel sendiri sore ini Off dan On hendak pulang. Dan On yang masih berada di ruang controller bersama satpam itu tak sengaja melihat Off yang sedang mengobrol dengan tamu hotel di kolam renang. On, si Off lagi ngobrol sama tamu di kolam renang. Waduh, kayaknya pada saling tukeran nomor HP tuh. Mana tamunya cakep lagi, bodinya six pack, ucap satpam hotel kompor. Ya, sebagian staf hotel bahkan supervisor sudah tahu hubungan keduanya dan beruntung tak ada yang julid. Ya mungkin ada hanya beberapa, semasi gak mengganggu pekerjaan dan gak makan pagar tanaman. Atasan On Off tak mempermasalahkannya. Dan begitu On melihat tamu itu merangkul Off dan mengelus pundaknya dengan akrab. Ganjen amat sih Off. Set. Waduh, On, bisa perang dunia kelima nih. Ya, On pun seketika berlari buru-buru dari ruang controller menuju ke kolam renang. Dan ketika sampai kolam, Off tak ada. Bahkan tamu cowok tampan itu pun sudah tak berenang lagi. On menelpon Off, namun Off tak mengangkat teleponnya. Kemudian Pak Satpam menelpon On. On, aku lihat Off ke toilet kolam renang. Oke, ya On pun seketika berlari ke toilet yang ada di dekat kolam renang. Dan begitu sampai toilet, satu pintu toilet tertutup. On pun menggedornya. Off, lo di dalam? Dok, dok, dok. On, buka. Bentar, gue lagi boker. Ah, alasan lo. Lo pada lagi berduaan kan? Buka nggak? Kalau enggak, gue dobrak nih. Toh juga kalau rusak, gue yang benahin sendiri. Gak ada siapa-siapa di sini. Lo ngomong apa sih? Berdua sama siapa? Sama tamu tadi. Tamu yang mana? Buka nggak? Gue lagi boker. Buka. 1, 2, set. Seketika Off membukanya. Apaan sih lo? Buset, bau. Tutup lagi jorok. Lo sih ada-ada aja. Ganggu orang lagi boker. Mana belum kelar. Belum gue siram. Rasain. Lagian. Ya sorry sayang. Soalnya gue tadi lihat dari CCTV di ruang controller. Kalau lo akrab banget sama tamu yang ada di kolam renang. Pakai rangkul-rangkulan segala. Pakai tukeran nomor HP lagi. Siapa dia? Ngaku. Wah, nanti gue kenalin. Teman SMP gue. Dulu dia suka nyontek sama gue. Bodoh banget. Tapi sekarang jadi pengusaha kuliner. Dan gak nyangka masih inget sama gue. Gue malah lupa sama dia. Pangling. Dulu culun. Sekarang cakep banget. Kalau dia gak nyapa gue dulu, gue gak akan tahu dan gak akan inget. On tak bersuara. On, lo masih di luar? Tak ada jawaban. Ya, Off yang selesai itu menyelesaikan bokernya. Dan begitu pintu toilet terbuka, seketika Off melihat On masih standby di depan pintu toilet dengan tangan terlipat dan ekspresi mencurigakan. On, kenapa? Kok diam aja? Seneng ketemu teman lama yang cakep, yang sukses. Seneng dirangkul-rangkul, tukeran nomor. Habis ini chattingan di belakang gue. Oh, cemburu judulnya. Iya, cemburu. Kenapa? Ya bagus lah. Tenang On, gue gak akan kecantol. Kalau niat kecantol, jangankan sama dia, sama mantan manajer operasional yang suka sama gue, yang udah resign kemarin, lebih cakep dari lo kemana-mana. Tapi gue gak mau kan? Tapi ini juga cakep. On, gue sayang sama lo. Percaya sama gue. Gue cinta sama lo. Ucap Off memeluk On dari belakang. Jangan peluk-peluk, habis boker. Ih, udah cuci tangan ya. Udah wangi. Nih, gak sopan. Ucap Off menempelkan tangannya di hidung On. Tapi wangi kan? Iya, tapi gak sopan. Alah tumben, biasanya juga suka ngeriming baul gue. Bentar, gue cuci muka dulu. Biar fresh mau pulang. Ya, Off pun mengambil facial foam atau sabun mukanya yang selalu ia bawa di dalam sakunya. Lalu cuci muka. Dan begitu selesai, kalau kayak gini, kan wangi. Jangan ada kepikiran selingkuhin gue ya. Lo takut ya? Banget. Gue gak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi sayang gue gak main-main sama lo. Iya, gue udah ngebuktiin. Dan asal lo tahu aja, yang takut itu gak cuma lo ke gue, tapi juga gue ke lo. Lo pikir gak ada boti yang suka sama lo? Ada. Gue tahu, tapi gue gak pernah ngomong. Takut lo ger aja. Oh ya? Siapa? Gak usah tahu. Dan gak perlu cari tahu. Gak penting.
lebih baik kita pulang. Ibu gue pasti udah nunggu. Malam ini kita nginep di rumah gue. Siap? Yuk, absen. Ya, keduanya pun absen. Dan setelah absen, keduanya pun hendak pulang. Namun saat melewati resto, off. Oh iya, kenalin. Ini cowok gue. On. Oh, iya. Ruth. On. Gue temannya Off, SMP. Off sudah cerita. Oh, pada mau istirahat nih? Enggak, kita udah mau pulang. Oh, jangan lupa ya Off, ajak On kalau ada waktu mampir ke food truck gue. Siap, enjoy ya. Thanks. Ya, keduanya pun pulang. Dan di motor, On menggoda Off. Cie, apaan sih? Mulai. Off, Ruth. Berasa touring di jalan berlumpur dan beraspal. Gak asik. On off forever. Di kos-kosan, malam ini X resah dan gelisah. Harap-harap cemas menanti kedatangan cowok gondrong botol Yakultnya. Sudah malam begini, In belum datang. Dan tumben, tak ada satupun penghuni kos malam ini. Sunyi, sepi, kayak kuburan. Apalagi di luar hujan deras. Yang kayak gini nih, kesukaan In. Ngapain belum pulang ya? Udah jam 10 malam loh. Kemana aja tuh anak? Ya kali lembur sampai jam segini. Paling mentok juga jam 9. Apa gue telepon aja ya anaknya ya? Ya, baru saja hendak menelpon, X tak sengaja melihat status In yang sedang jalan bersama Out. X seketika kembali menarik nafas dalam-dalam sembari mengelus dadanya. In, gue udah kegirangan. Lo pagi tadi update status lagi breakfast di hotel sama gue. Malam ini lo buat nyesek, malah ngupload mantan lo. Heran. Udah dibawa terbang ke langit, terus dijatuhin ke bumi. Mau lo apa sih, jenglot? Hingga kemudian terdengar suara motor dari luar yang membuat X ketika loncat dan keluar kamar. Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. In. Yang baru pulang jalan sama mantan. Suka-suka gue. Gue mau jalan sama ODGJ juga suka-suka gue. Iya, suka-suka lo. Tumben sepi, tanyain sembari membuka sepatunya. Bukannya lo seneng? Iyalah, surga. Gue suka ketenangan, kesunyian. Ceklek. Waduh, mati lampu. Ya, elah. In, mau kemana? Ya, tak lama kemudian, In kembali masuk. Untung aja, pas banget tinggal 1 lilin di warung Mas Pul. Dibela-belain basah kehujanan, baju gue rebutan sama anak kos sebelah. In, gue numpang tidur di kamar lo ya, semalam aja. Enak aja, kagak. Jangan mentang-mentang semalam lo check in sama gue, terus lo ngelunjak ya. In, gue bukan ngelunjak. Gue cuma gak punya lilin. Ya beli aja sana. Lo bilang habis di Mas Pul. Oh iya lupa, udah tutup malah. Ya udah, gue nebeng di kamar lo ya, semalam aja. Ya beli aja di Alfa sana. Kalau perlu, nginep di hotel sana. Lo kan orang kaya. Males, hujan. Ya udah, nikmati aja. Brak, ucapin, masuk ke kamarnya. Pelit lo. Ya, tak lama kemudian, In keluar kembali dan hendak mandi dengan membawa HP dan menyalakan senter, lengkap dengan gayung love-nya. In masuk ke kamar mandi dan begitu masuk, shit, bak mandi kosong, mana mati lampu lagi, air habis. Orang pada kemana sih? Gak ada yang ngisi toren apa dari tadi? Duh, gimana gue mau mandi? Mana badan gatel-gatel semua lagi, gara-gara si Ot ngajak tiduran di rumput-rumput. Sial. In, kenapa? Gak ada air. Mandi di kamar gue aja, airnya penuh, sumpah. Oke. Eits, tapi ada syaratnya. Biasa, barter. Lo gue kasih mandi di kamar gue, dan gue kasih tidur di kamar lo. Mending gue mandi di Segoro Kidul daripada mandi di kamar lo. Gak jadi. In. Iya, kagak dah. Oke. Gue gak minta dah. Oke. Ya udah mandi. Bener. Ikhlas gak nih? Ikhlas. Lo abisin dah air gue. Kuras dah. Kalau perlu kuras juga emosi gue. Gue nyerah. Lo ketawain? Enggak. Selek. Minggir. Ya, In pun masuk ke kamar X dan begitu ke kamar mandi, dasar cowok jenglot.
Apa lo bilang? Jenglot, teriak In dari kamar mandi. Oh, enggak, bukan, ini loh, celana gue melorot. Ya, suara guyuran air pun terdengar dari kamar mandi. Dan sembari menunggu In mandi, X memainkan HP-nya. X diam-diam senyum-senyum sendiri. Meski In masih songong, namun In sudah tak semenghindar awal-awal. Ya, memang harus sabar menghadapi cowok seperti In. Hingga tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Aroma sabun mandi In merebak ke penjuru kamar X. Udah In, udah, airnya masih gue sisain ya. Kali aja lu tengah malam mules, ya kali lu boker kagak ada air. Ya, makasih. Sama-sama. Ucap X tak berani menahan, karena semakin ditahan semakin dikekang, In akan melawan, memberontak, dan tetap saja menolak. Jadi percuma, buang-buang tenaga. Ya, In pun menutup pintu kamar X, lalu kembali ke kamarnya. Brak. Ya, X pun mau tak mau tidur dalam gelap-gelapan. Di apartemen Pus. Malam ini, Pus sedang melayani Om Gadun Boti yang memfasilitasi di apartemennya. Namun Om Gadunnya itu hanya sekedar mampir dan hanya bercocok tanam saja. Pus, 2 hari Om sibuk, kangen sodokanmu. Hentak Pus, hentak, ucap Om Gadunnya meracau. Dan Pus sudah hafal kalimat Om Gadunnya saat hampir mencapai puncak. Selalu menyuruh Pus menghentak-hentakan pantatnya dengan kencang, sampai bunyi pak, pak, pak. Pus sengaja agar Omnya cepat klimaks dan cepat pulang agar ia bisa teleponan dengan Mas Pul, sekalipun ujung-ujungnya pasti ditinggal tidur. Apalagi jam segini, waktunya Mas Pul video call. Ya, Pus tak tahan juga. Pus tiba-tiba membayangkan bagaimana jika Pus merasakan lubang Mas Pul. Pasti nikmat sekali. Pus, Om keluar Pus. Om keluar. Sama Om, Pus gak tahan. Dan baru saja keluar, HP Pus berbunyi. Mas Pul video call. Pus sempat bingung. Bukan takut, itu karena Om Gadunnya ini juga membebaskan Pus. Hanya saja jika Omnya butuh harus selalu standby. Itu karena Pus bukan satu-satunya berondong peliharaan Omnya. Ya, Pus belum mengangkat-angkatnya karena tak enak saja. Pus, angkat saja. Gadunmu yang lain kah? Oh, bukan Om, temen. Temen apa temen? Angkat saja, kasihan dia. Om juga mau pulang. Iya Om. Halo Mas. Loh, kok gelap Mas? Iya Pus, di warung lagi mati lampu ini. Mas takut dan gak bisa tidur kalau mati lampu. Astagfirullah, Pus. Maaf Pus, Mas gak sengaja. Maaf ganggu. Tut. Kenapa dia matikan Pus? Dia kaget lihat kita Om, makanya langsung dimatiin. Dari suaranya, dia bukan Gadun. Benar dia temanmu. Iya Om. Kedengarannya orang baik. Iya Om, dia orang baik. Kalau begitu, ajak saja main di apartemen. Kalau Om gak ada, Om tidak pernah melarang kamu membawa temanmu main ke apartemen. Kecuali Gadun. Silakan main di luar, paham? Iya Om, paham. Makasih. Ya udah, Om pulang. Iya Om. Ya, Pus yang tak mengantar Gadunnya ke depan itu seketika langsung menelpon Mas Pul. Namun Mas Pul merijeknya. Pus pun mengirimkan pesan. Mas, angkat. Orangnya udah pulang. Namun Mas Pul tak membalas. Di telepon gak diangkat-angkat. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul yang baru saja dari kamar mandi karena mules itu, kini kembali ke kamarnya dan hendak mengecek kembali pesannya. Namun baru saja hendak mengambil HP-nya, suara pintu warung terketuk. Tok tok tok. Permisi. Siapa sih malam-malam? Mana mati lampu? Udah tahu tutup. Pasti nyari lilin. Mana lilin habis diborong? Tok tok tok. Permisi. Dan begitu Mas Pul membukanya, cekrek. Duk. Pus. Mas, nginep di apartemen gue. Besok pagi gue antar. Hah? Di kamar X sendiri, X bingung saat merasakan tubuhnya berat. Mata X samar-samar melihat lilin yang hampir redup. Hingga kemudian, cetek, lampu kamar pun nyala. Seketika X terkejut saat In kedapatan memeluknya. X, sorry, gue gak sengaja. Gak apa-apa, sengajain aja. Lo gak tega ya gue tidur gelap-gelapan sampai lo diem-diem masuk kamar sampai gue gak tahu. X, tidur, lo ngantuk tuh.
Udah gak apa-apa, aman kok aman. Dah diem, biar anget. Ya entah kenapa, udara dingin ditambah rasa kantuk yang berat membuat In tak kuasa menolak pelukan X. Wih, pas banget Bodin lo yang kayak jenglot ini di pelukan gue.